Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Nuril Arista. Nama saya Syifa Tiara. Nama saya Dilor Oktaviani. Saya Lina Dwi Lestari. Saya Nina Wahyu Nur Khalifa. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang For You, Proposition Design, dan Business Model Canvas. Jenis usaha yang kami buat adalah layanan jasa les private yang bernama Mari Belajar. Jenis usaha yang kami lakukan merupakan penjualan jasa les private yang meliputi mata pelajaran matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia pada jenjang SD, terutama untuk kelas 3 sampai kelas 6. Nilai jasa les yang kami berikan adalah memaksimalkan kegiatan belajar anak dan membantu para orang tua siswa yang mengalami kesulitan dalam membimbing anak-anaknya dalam proses belajar. Taksiran biaya yang kami kenakan adalah terdapat 5 mata pelajaran yang akan kami bahas kembali. Dalam seminggu, siswa terdapat 3 kali pertemuan. Satu pertemuan akan membahas 2 mata pelajaran. Maka dari itu, taksiran yang dikenakan untuk siswa adalah sebesar Rp30.000 per pertemuan. Sedangkan untuk siswa yang berkelompok atau bergrup dikenakan sebesar Rp25.000 per pertemuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition design. Bisnis yang kami ambil berdasarkan masalah yang dianggap sangat mengganggu, yaitu kesulitan yang dialami orang tua disebabkan kurangnya atau ketidakmampuan membimbing anaknya dalam kegiatan proses belajar. Karena kurangnya bimbingan tersebut membuat anak menjadi tidak paham atau kurang mengerti tentang materi yang disampaikan. Maka dari itu, diperlukannya les untuk mengulang kembali materi yang telah disampaikan agar anak dapat memahami materi walaupun tidak dibimbing oleh orang tuanya. Setidaknya, ada peran pengganti di saat orang tua tidak dapat membimbing anak dalam proses belajar. Selanjutnya, customer job yang kami ambil dalam bisnis ini yaitu masalah yang dialami orang tua disebabkan kesulitan orang tua dalam membimbing anaknya untuk mengikuti proses belajar dikarenakan orang tua yang sibuk bekerja dengan tidak ada bimbingan dari orang tua tersebut membuat anak menjadi tidak mampu memahami materi pelajaran yang telah disampaikan. Disinilah peran les privat sangat membantu para orang tua maupun anak. Saat ini banyak siswa yang sulit untuk memahami materi yang diberikan guru apalagi dengan waktu yang terbatas. Dengan peran orang tua yang juga terbatas, mereka tidak dapat membantu menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh guru. Untuk menjawab semua kesulitan itu, orang tua dapat mendaftarkan anaknya untuk mengikuti les guna menunjang belajar mereka sehingga lebih optimal. Pain and pain reliever. Pain. Kebanyakan orang tua kurang mengetahui anaknya sulit memahami materi pembelajaran dikarenakan kurangnya bimbingan saat anak sedang dalam proses pembelajaran atau tidak mengertinya orang tua tentang materi pembelajaran di era sekarang, membuat prestasi anak menurun dan orang tua khawatir akan hal tersebut. Peran bimbingan orang tua atau orang dewasa sangatlah penting. Kekhawatiran orang tua yang lainnya adalah terkait dengan pengeluaran biaya yang tidak sesuai dengan kinerja dan hasil yang diharapkan. Pain reliever. Menurut kami, layanan yang kami berikan sangat membantu peran orang tua dan dapat menghasilkan penghematan dalam waktu, uang, dan upaya. Layanan ini dapat mengatasi permasalahan, mengurangi dan menghilangkan kekhawatiran para orang tua yang kesulitan membimbing anaknya dalam proses pembelajaran. Gain and gain creator. Gain. Orang tua pasti mengharapkan anaknya mendapat nilai bagus, prestasi yang meningkat, kemauan belajar yang tinggi. Layanan yang kami berikan akan membantu mewujudkan harapan atau keinginan orang tua yang tidak dapat membantu atau membimbing anaknya dalam proses pembelajaran. Pelayanan jasa dengan harga yang lebih terjangkau, kemudahan dalam pemanfaatan layanan jasa yang diberikan, keberhasilan dan kepuasan yang dicapai merupakan hal yang dapat membuat pekerjaan serta kehidupan pelanggan menjadi lebih mudah atau keuntungan untuk pelanggan. Gain creator. Diharapkan dengan adanya les privat ini akan membantu mengatasi kekhawatiran para orang tua dan dapat memberikan hasil seperti meningkatnya kemauan dan semangat belajar anak lebih cepat dan mudah dalam memahami materi pembelajaran dan meningkatkan prestasi anak. Layanan kami tentunya memberikan hasil yang positif untuk pelanggan.
Biaya yang terjangkau tentunya tidak akan berpengaruh buruk terhadap kualitas kinerja yang kami berikan. Tentu kami akan tetap memberikan pelayanan dengan kinerja yang baik untuk menciptakan kepuasan di mata pelanggan. Saya akan menjelaskan PMC. Pertama, customer segment. Jasa les privat kami yang menjadi customer segment adalah orang tua siswa. Les privat ini dapat membantu memudahkan para orang tua yang tidak dapat membimbing anaknya dalam pembelajaran. Yang kedua, pelajar SD. Memudahkan para pelajar SD yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. 2. Value proposition. Jasa les privat kami memberikan beberapa value proposition untuk para konsumen, antara lain 1. Waktu belajar yang fleksibel. 2. Menyediakan layanan konsultasi dan bimbingan kepada siswa untuk mendalami materi pembelajaran. 3. Harga yang terjangkau. 4. Memberikan bimbingan atau tambahan materi. 5. Peserta didik dapat mendapatkan materi berserta soal dan cara penyelesaiannya agar para siswa dapat berlatih kapan saja. Ketiga, channel adalah sosial media. Sosial media ini digunakan sebagai tempat promosi les privat dan tempat memberikan informasi seputar les privat. 4. Customer relationship. Customer relationship ini adalah sebagai berikut. Statistik, hasil evaluasi para siswa yang telah dilakukan dalam bentuk evaluasi setiap minggu dan konsultasi tiap harinya. Kedua, konsultasi. Jasa les privat kami memberikan keleluasan para siswa dalam berkonsultasi dengan berbagai cara yang ditawarkan. 5. Revenue stream. Pembayaran uang bimbingan, keuntungan atau penghasilan yang didapat dari pembayaran bimbingan secara transfer ke rekening bank. Selanjutnya, ke-6, key resources. Para les beberapa resources untuk dapat menjalankan bisnisnya, yaitu yang pertama, pengajar muda yang memiliki kemampuan di bidangnya dengan bantuan pengajar muda yang memiliki kemampuannya baik sehingga memberikan pengaruh baik pula kepada para siswa sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang kedua, bank soal dan modul pembelajaran untuk mendukung belajar mengajar diperlukan contoh soal dan modul untuk dapat melancarkan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber-sumber yang dapat memberikan soal-soal dan materi pelajaran serta cara penyelesaian atau pembahasan. Yang ketujuh, key activities. Aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar mengajar. Aktivitas belajar yang dilakukan di rumah para siswa. Yang kedua, diskusi pelajaran. Para siswa dapat melakukan diskusi dan berkonsultasi kepada para pengajar sehingga dapat memahami materi pelajaran yang dianggap sulit. Yang ketiga, evaluasi. Dengan adanya evaluasi, para siswa dapat mengukur kemampuan dalam memahami materi pembelajaran. Yang keempat, parents meeting. Para orang tua siswa dapat mengetahui nilai dan perkembangan belajar anak dan dapat berkonsultasi kepada para cara belajar dan prestasi anak. Yang kelima, pemasaran dan layanan konsumen. Aktivitas di mana melakukan pemasaran untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya agar les privat dapat terus berjalan dan memberikan layanan kepada konsumen yang ingin mendapatkan informasi dari les privat. Yang kedelapan, key partnership. Les privat memerlukan partner untuk dapat mengembangkan usahanya. Berikut partner yang diperlukan adalah lembaga kemahasiswaan. Dalam merekrut pengajar, les privat lebih cenderung menggunakan mahasiswa tingkat akhir. Para mahasiswa ini lebih disukai para siswa bimbingan belajar karena siswa lebih merasa nyaman berkomunikasi dengan mereka. Yang kesembilan, cost struktur. Elemen-elemen yang ada dalam bisnis model menghasilkan cost struktur sebagai berikut. Yang pertama, marketing. Marketing sangat dibutuhkan untuk menjaring para perkembangan dan kelangsungan bimbingan belajar. Yang kedua, operasional. Biaya operasional di sini meliputi biaya sehari-hari yang dikeluarkan untuk operasional, seperti gaji karyawan, fotokopi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.